Tidak ada yang menyangka letupan itu berasal dari tangan orang Jawa. Abad ke-15. Di tengah Samudra Nusantara, sebuah kapal Jung Jawa meluncur lambat. Dari kejauhan, bentuknya seperti gunung kecil mengapung. Tapi dari lambung kapal, menjulur moncong besi sepanjang lengan orang dewasa. Gelap. Dingin. Tiba-tiba, dentuman. Bukan guntur. Bukan ombak pecah. Tapi suara yang mengguncang dada lebih dulu sebelum telinga menangkapnya. Asap membubung. Bola besi melesat meninggalkan kapal, membelah udara, dan menghantam perairan di kejauhan. Kapal perang Majapahit memiliki senjata. Dan senjatanya bukan tombak atau panah. Namanya cetbang. Mungkin kamu belum pernah mendengar kata itu. Tidak heran. Sejarah senjata api Nusantara adalah salah satu bab yang paling jarang dibuka. Tapi di museum-museum tua di Jawa dan Bali, cetbang masih ada. Diam. Berkarat. Menunggu seseorang bertanya. Cetbang bukan sekadar meriam kecil. Ia adalah bukti bahwa Nusantara pernah memiliki teknologi yang sejajar, bahkan dalam beberapa aspek setara, dengan Eropa pada zamannya. Dan inilah yang membuatnya penting. Cetbang lahir dari tangan orang Nusantara sendiri. Bukan impor. Bukan tiruan. Tapi hasil dari peradaban maritim yang membutuhkan alat untuk menjaga lautnya. Untuk memahami cetbang, kita harus kembali ke abad ke-13 hingga 15, saat Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di puncak itu, jalur laut adalah urat nadi. Rempah, beras, dan emas melintas dari satu pulau ke pulau lain. Tapi di antara kapal-kapal dagang itu, ada ancaman, bajak laut, armada saingan dari kerajaan lain, dan persaingan yang kadang berujung di dasar laut. Majapahit butuh alat. Dan mereka menemukannya. Secara fisik, cetbang dibuat dari perunggu atau besi. Ada dua tipe utama. Yang pertama disebut cetbang panjang. Moncongnya panjang seperti meriam putar, dipasang di atas galah atau di lambung kapal. Tipe ini menembak lurus, seperti pistol atau senapan modern dalam versi besar. Yang kedua adalah cetbang pendung, lebih pendek, dengan moncong melebar. Fungsinya seperti mortir, menembak dengan sudut melengkung ke atas, agar peluru jatuh tepat ke kapal lawan dari atas. Efektif. Brutal. Dan dibuat di kepulauan ini. Yang menarik, desain cetbang tidak meniru senjata Eropa. Para arkeolog dan sejarawan sepakat, cetbang adalah pengembangan independen, setidaknya dipengaruhi oleh tradisi teknologi dari Asia Timur dan Asia Tenggara, bukan jiplakan dari Barat. Pada abad yang sama saat Eropa masih bereksperimen dengan meriam batu yang berat dan lambat, Nusantara sudah memiliki senjata api portabel yang bisa diarahkan dengan cepat di atas kapal. Orang Portugis yang pertama kali tiba di Nusantara pada awal abad ke-16 tercengang. Dalam catatan perjalanan mereka, kapal-kapal Jawa dipuji karena kualitas meriamnya. Salah satu pelancong Portugis, Duarte Barbosa, menulis bahwa kapal-kapal Jawa dipersenjatai dengan meriam yang lebih baik daripada milik Portugis sendiri. Tapi pernyataan ini jarang kita dengar dalam pelajaran sejarah sekolah dasar. Kenapa? Karena ada satu titik di mana semuanya berhenti. Majapahit runtuh. Perang saudara, pergulatan suksesi, dan munculnya kekuatan Islam di pesisir utara Jawa menggeser pusat kekuasaan. Kerajaan-kerajaan baru macam Demak, lalu Mataram, masih menggunakan cetbang. Tapi angin sudah berubah. Kedatangan Portugis, VOC, dan kolonialisme Eropa mengubah peta teknologi Nusantara selamanya. Bukan karena cetbang kalah canggih. Bukan. Tapi karena produksi senjata api dipusatkan, dikontrol, dan dimonopoli oleh kekuatan kolonial. Pengetahuan tentang cetbang tidak diajarkan lagi. Para empu yang tahu cara menuang perunggu, meracik bubuk mesiu dengan takaran yang tepat, dan menempa besi menjadi laras, mereka pensiun tanpa murid. Sementara di Eropa, teknologi meriam terus berevolusi, dari muzzleloader menjadi breechloader, dari peluru bulat menjadi peluru runcing. Nusantara diam. Sekarang, cetbang bisa ditemukan di beberapa museum di Indonesia. Di Museum Nasional, di Benteng Vredeburg,
di beberapa koleksi pribadi. Tapi lihatlah mereka. Tubuh perunggu yang berpatina. Mulut yang pernah memuntahkan api, kini hanya menjadi tempat debu. Tidak ada yang membuatnya lagi. Teknologi ini, sepenuhnya, punah. Dan ini yang mengganggu, pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Bukan hanya tentang bagaimana cat bank dibuat, tapi tentang apa artinya kehilangan satu cabang pengetahuan. Bayangkan jika tradisi pembuatan cat bank tidak terputus. Mungkin hari ini Indonesia punya pabrik senjata dengan akar sejarah sendiri. Mungkin kata, industri pertahanan, tidak akan terasa asing di telinga kita. Mungkin sejarah Nusantara akan ditulis ulang, bukan sebagai wilayah yang dijajah, tapi sebagai peradaban yang diperhitungkan. Tapi mungkin juga tidak. Yang jelas, ada jejak yang terputus. Dan di museum-museum itu, di balik kaca yang mulai buram, cat bank hanya bisa diam. Menunggu kita berpikir lebih keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena ada banyak lagi kisah yang tidak berakhir dengan titik, hanya dengan tanda tanya.